Kemanakah Anda membuang barang elektronik rusak atau yang sudah tidak digunakan lagi? Jika dibuang sembarangan atau dikelola dengan cara yang salah, sampah elektronik berupa handphone, baterai kering, laptop, komputer, dan barang elektronik lainnya yang tidak digunakan lagi bisa berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Misalnya, menyebabkan kerusakan ginjal dan paru-paru, serta mencemari air tanah sehingga tidak layak dikonsumsi. Hal ini karena pada sampah elektronik terdapat bahan beracun berbahaya seperti timbal, merkuri, kromium, dan kadmium. Akan tetapi pada sampah elektronik juga terdapat kandungan logam berharga seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya, sehingga sampah elektronik juga memiliki dampak positif bagi ekonomi dan sosial. Sehingga memang karena jumlah penduduk yang banyak, sehingga potensi limbah elektroniknya pun jadi sangat-sangat meningkat. Kebetulan saya dan pembimbing saya di Australia ini, Bapak Profesor Akbar M. Ramdhani, kami melakukan penelitian terkait timbulan potensi limbah elektronik di Indonesia, dan setidaknya dari produk-produk komputer dan HP saja, alat telekomunikasi, kita bisa melakukan daur ulang dengan potensi ekonomi sampai 14 miliar US dollar. Itu adalah potensi itu dari HP dan komputer saja, alat telekomunikasi IT, perangkat IT, belum ditambah dengan produk-produk elektronik lainnya. Agar memberikan dampak positif bagi ekonomi, sampah elektronik harus dikelola dengan baik. Dimulai dari kesadaran produsen untuk mengumpulkan kembali produk mereka yang tidak digunakan lagi untuk didaur ulang. Konteks elektronik ini kan memang lebih banyak kita ke take back scheme-nya ya, skema take back-nya setelah dia jadi waste gitu loh. Karena memang kuncinya di situ. Berbeda mungkin kalau kita bicara misalnya single use plastik, memang ada pendekatan pembatasan gitu ya. Kalau ini kan memang kita nggak membatasi produknya, ini kan memang barang yang diperlukan oleh konsumen kan, oleh publik. Tapi yang kita dorong sekarang itu adalah take back scheme-nya. Kalau dia udah nggak dipakai, bagaimana? Karena ini juga potensinya sangat besar untuk circular economy kan. Karena di dalam ini tuh ada kandungan tembaga, ada perak, ada emas, ada palladium, ada platinum. Setelah dikumpulkan baik oleh produsen atau perusahaan daur ulang lain, setiap sampah elektronik akan dibongkar dan dipisahkan setiap komponennya. Kemudian akan melewati proses ekstraksi logam, pemurnian, dan fabrikasi menjadi komponen produk baru. Memanfaatkan teknologi untuk mendaur ulang, sampah elektronik pun bisa menjadi bisnis menjanjikan dengan mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular. Seperti yang dilakukan perusahaan asal Tiongkok yang sudah beroperasi selama 11 tahun, AT Renew. Perusahaan ini memanfaatkan teknologi untuk memindai kerusakan handphone bekas, kemudian diperbaiki untuk dijual kembali ke pasar. After several months of or even years of usage, phones are in various conditions in terms of services and functions. So due to the non-standard attribute of those phones, we use technology to better test and analyze the phones, whether their conditions and surface errors will affect the ending selling price. So you will use technology on recycling side to monitor the daily store operations and provide precise testing, pricing, and rapid cashback for those products recycled in accordance with market changes. Meskipun sampah elektronik bisa didaur ulang, sebaiknya kita bijak membeli barang elektronik seperlunya dan merawatnya dengan baik agar masa pakainya panjang. Monica Konado, Fajar Winata Harja, Jakarta.